usulan ke formasi ke Kemendikbud. Jadi Dompu ini hanya mengambil formasi P3K guru. Nah, dalam perjalanannya pembahasan dari hasil usulan ini, yang sudah ada tempat berdasarkan data kependidikan di Kemendikbud itu 200 orang. Nah, walaupun memang kita ini mengusulkan 301 sesuai dengan yang sudah lulus passing grade. Ya. Jadi yang 101 ini yang perlu dicarikan. Nah, jadi 200 setelah dilakukan finalisasi, nah, jadi kan dicari kesesuaian kompetensi kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing sekolah di Dompu ini. Itu terakhir setelah optimalisasi itu yang ada tempat itu 237, sedangkan 25 orang ini dicarikan tempatnya juga, tetapi ya, turun status dari P1 ke P3 dengan harapan tersedia tempatnya di sekolah-sekolah. Jadi kenapa yang direkrut lagi, diobservasi tadi? Karena memang kualifikasi guru yang lulus PG ini ya, belum memenuhi untuk kebutuhan. Contoh yang dibutuhkan ini guru kelas, tetapi yang lulus ini guru bidang studi. Nah, makanya setelah dilakukan observasi dan optimalisasi di Kemendikbud datanya, makanya yang sekarang ini yang dinyatakan lulus dari data 237 itu seharusnya kita, pemahaman kita yang sudah P1 kan positif untuk diterima. Ternyata ada 6 orang yang dibatalkan. Jadi itu kajian itu tuh berdasarkan pertimbangan kebutuhan data yang diusulkan oleh kita ke Mendikbud, tetapi yang diolah lagi di sana, sampai di sana diolah. Nah, jadi data kependidikan dari masing-masing daerah itu diolah lagi di Kemendristek. Itu jadi yang 25 orang ini memang awalnya belum ada penempatan karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu terus maksud dan tujuan, mohon maaf Pak Kaban, maksud dan tujuan menurunkan status yang 25 orang ini dari P1 ke P3 ini apa gitu? Iya, itu harapannya bisa tersedia tempatnya ya. Yang memberikan instruksi atau arahan dari P1 ke P3 ini ya itu dari kementerian ya, kan di sana kan sudah pakai aplikasi. Jadi daerah ini hanya mengusulkan kebutuhan sesuai dengan yang ada di daerah ini. Memang dari awal itu kan sudah ada klarifikasi yang bisa dioptimalkan. P1 yang ada tempat 237. Anak 25 orang ini harapannya setelah optimalisasi itu ada tempat. Tapi kan kendalanya ya, yang dibutuhkan ini misalnya guru kelas, tetapi yang lulus ini guru bidang studi. Ya, itu. Nah, terkait tidak ada tempatnya untuk 25 orang ini yang P3 ini, Pak Kaban, yang PG ini,
Jadi apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh BKD sendiri untuk mengantisipasi mereka yang sudah dinyatakan lulus yang PG ini, terus karena tidak ada tempat gitu. Ya. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BKD sendiri apa? Jadi nanti akan diusulkan kembali karena memang regulasi yang ada, teman-teman yang sudah lulus PG tetapi belum ada penempatan di 2022 ini akan tetap diprioritaskan di 2023, termasuk 40 yang tidak tercover. Jadi kan yang belum ada tempat ini keseluruhannya 65 orang. Ya. Jadi yang dari 25 orang itu ditambah 40. Jadi itu yang akan diprioritaskan tahun 2023. Tadi Pak Kaban menyatakan bahwa kita akan usulkan kembali. Ini maksudnya diusulkan kembali ke mana, kementerian atau di mana Ke ini? Kementerian Ristek. Ristek ya. Gitu. Jadi kan kemarin tuh belum ada tempat. Jadi sekarang kita sudah mengusulkan rencana kebutuhan untuk 2023 ini. Iya. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dikbud Ristek itu. Jadi status mereka sebagai P1 itu tidak hilang, tetap diprioritaskan. Terus status mereka juga ke P3 ini gimana ini? Jadi Kalau memang statusnya P3 P1. itu kan suatu mekanisme pada saat finalisasi itu. Ya. Jadi ibaratnya kita kan optimalisasi kemarin itu ya, akan disesuaikan kembali ya, kebutuhan daerah dengan lulusan ini. Ya. Jadi karena di 2022 ini kan banyak guru-guru yang sudah pensiun, yang sehingga nantinya akan direncanakan kembali guru-guru yang pensiun ini akan diisi oleh P3K yang lulus passing grade. Ya, pertanyaan terakhir Pak Kaban, mohon maaf. Jadi kemarin Madura sempat temui mereka di Pendopo Bupati untuk menemui Pak Bupati, rencananya mungkin tidak jadi karena hari Jumat itu. Jadi Madura sempat wawancara dan mereka ini menduga, Madura tidak bisa menuding, tapi mereka langsung menduga bahwa BKD Dompu ini diduga telah menipu mereka. Nah, apa tanggapan dari Pak Kaban sendiri? Iya, kita kebijakannya ada sama pusat. Jadi tidak ada ruang untuk BKD dan Dipora untuk merubah keputusan itu. Jadi kita daerah ini sebatas mengusulkan kebutuhan dan rencana penempatannya. Sementara teman-teman ini kan sudah ada datanya di Kementerian Dikbud dan Ristek. Jadi pusatlah yang mengolah ya, rencana kesesuaiannya dari ya, kita juga ya, tidak karena kita tidak pernah mengarah ke sana. Ya, adapun tudingan itu ya kalau tidak benar ngapain? Tetapi jangan lupa proses ini ya, itu kan kembali kepada kebijakan pusat. Jadi daerah hanya mengusulkan. Jadi sekali lagi tidak ada ruang daerah untuk merubah ataupun memasukkan kembali orang-orang yang mungkin menurut BKD dan Dipora itu bagian dari keluarga, kelompok. Jadi kita menghindari semua itu dan tidak ada kewenangan daerah untuk menentukan